Halo semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Baik, tidak lupa juga kami mengingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram maupun YouTube. Di Instagram teman-teman bisa search dengan Matematika Warnaku tanpa spasi. Dan juga untuk YouTube-nya bisa di-search juga Matematika Warnaku baik dengan spasi atau tanpa spasi. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Jadi tidak ada ruginya kalau kalian subscribe akun saya, yang mana nanti kedepannya kami juga akan mengupdate hal-hal terbaru terkait dengan matematika. So, jangan sampai lupa ya untuk follow kami. Oke, sahabat Matematika Warnaku atau sahabat Mawar, kali ini kita akan memulai motivasi terlebih dahulu sebelum kalian akan mulai masuk ke dalam materi. Oke? Banyak dari kalian yang berpikir itu matematika merupakan pelajaran yang susah dalam belajarnya. Isinya cuma menghitung, ngafalin rumus, dan gitu-gitu aja. Ya, kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikirnya kayak gitu, artinya selama ini kita sudah salah besar. Kenapa begitu? Ya, kita sudah salah melihatnya. Karena itulah yang bikin matematika di sekolah kalian itu berubah menjadi sosok virus menyeramkan seperti virus COVID-19 yang memaksa kalian itu untuk menghitung angka-angka dan mencari nilai X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kalian tersiksa setiap kali kalian belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika itu jauh lebih dari itu. Oke, induksi matematika, materi yang akan kita pelajari hari ini. Banyak pasti yang terlintas di pikiran kalian. Buat apa sih materi ini? Buat apa belajar materi ini? Manfaatnya apa dalam kehidupan? Saya akan jelaskan. Kalian semua itu pasti pernah melihat mesin ATM kan? Iya, ini saya berikan gambaran sedikit tentang mesin ATM. Saat kalian mengambil uang melalui mesin ATM, coba kalian pikir deh, bagaimana sih bisa sistem dari ATM multinominal itu mengetahui batas minimal pengambilan setiap orang? Nah, ternyata di dalam sistem ATM multinominal itu berlaku penerapan induksi matematika loh. Gak ada yang nyangka kan? Nah, makanya perlu kalian belajar induksi matematika. Selain itu, ketika kalian belajar yang namanya induksi matematika, nanti kalian akan diajarkan tentang langkah-langkah atau tahapan dalam induksi matematika. Kalian akan terbiasa dalam melakukan perhitungan dengan lebih teliti, cermat, sabar, dan pastinya tidak ceroboh dalam bertindak. Karena terbiasa menyelesaikan soal sulit. Secara tidak sadar, kalian akan dibentuk menjadi seseorang yang berpikiran logis dan rasional, sehingga tidak emosional dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika kalian mengambil keputusan itu, keputusan yang nanti akan kalian ambil itu akan menjadi keputusan yang objektif, tidak subjektif lagi. Artinya objektif itu adalah berpikir secara ilmiah, nyata, masuk akal, dan diakui kebenarannya. Nah, induksi matematika itu memang merupakan pelajaran yang syarat akan soal-soal yang sulit, rumit, dan panjang. Hal ini yang tentunya membutuhkan kesabaran dalam menyelesaikannya. Tahukah kamu, seorang yang terbiasa menyelesaikan persoalan matematika yang rumit dapat berkembang menjadi seseorang yang lebih teliti, cermat, dan sabar. Nah, kondisi seperti ini bisa lahir melalui pembiasaan mengerjakan soal matematika. Buktinya, profesi semacam ilmuwan, analisis, akuntan biasa dijalani oleh orang-orang yang terbiasa dalam mengolah data. Itu yang dapat saya jelaskan terkait motivasi induksi matematika. Ya, jadi
tidak percuma kok kamu belajar materi induksi matematika ini. Gitu sahabat mawar? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi kali ini. Kita mulai pada definisi induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Nah, induksi matematika itu adalah sebuah metode ya, pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu yang berlaku dalam bilangan asli ya. Berlaku dalam bilangan asli. Contohnya bagaimana? Oke, saya akan mulai. Di sini misalkan saja ada pernyataan ya. Kalian diminta untuk membuktikan pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik sampai dengan N. Ya, sampai dengan N. Jadi perhatikan di sini kalian akan diminta untuk membuktikan pernyataan 1 sampai dengan pernyataan N ya. Sama dengan N, apakah merupakan N dikali dengan N plus 1 dibagi 2, di mana berlaku untuk setiap N adalah bilangan asli. Bagaimana cara membuktikannya? Apakah kalian itu akan memasukkan N-nya itu dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke dalam N tersebut? Ya, apakah kamu akan memasukkannya ke dalam nilai N ini? Apakah seperti itu? Kita akan coba, misalkan saya akan mulai dari N sama dengan 1 ya. Jadi kita akan mulai dari N sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, maka kita akan ambil baris pertama ini. Ya, kita akan ambil baris pertama ini, kita sama dengankan dengan ini. Ya, kita akan sama dengankan dengan ini. Ya, kita untuk membuktikan. Oke, ketika kita masukkan N-nya diganti angka 1, N-nya diganti dengan angka 1 ya, maka didapat sama ruas kanan sama dengan ruas kiri. Oke, betul untuk N sama dengan 1. Bagaimana dengan N sama dengan 2? Oke, kita akan coba. Karena N-nya sampai dengan 2, berarti kita akan ambil 2 suku, yaitu 1 ditambah 2. Sama dengan, ini kalian bisa lihat, sama dengan kan dengan SN lagi. Ini namanya SN ya. Jadi N-nya kita ganti 2. Kalau tadi diganti 1, sekarang diganti dengan 2 ya. Maka akan dapat seperti ini juga. Bagaimana kalau dengan 3? Oke, kita akan coba 3. Sama ya, N-nya 3. N-nya kita ganti 3. Hasilnya ternyata 3 tambah 1, 4. Oh, sama. 6 sama dengan 6. Bagaimana kalau 4? Oh, berarti nambah. 1, 2, 3 sampai dengan 4. Apakah hasilnya sama? N-nya diganti 4. 4. Ternyata hasilnya juga sama. Oke. Kita coba lagi, 5. Kita coba lagi 6. Kita coba terus. 2000 years later. Aduh, saya capek ini. Saya capek sekali sahabat mawar. Saya sudah coba menghitung 1 sampai dengan 220. Saya sudah capek menghabiskan kertas ini. 220, aduh. Capek sekali ini saya. Oke, apakah kita akan membuktikan dengan seperti itu? Apakah dengan pembuktian matematikanya kita akan masukkan satu persatu? Tidak mungkin. Kita tidak mungkin melakukan pembuktian dengan memasukkan angkanya satu persatu. Akan melelahkan, capek. Mau sampai 1000 tahun pun kalian tidak akan selesai untuk mencari ataupun menghitung kebenarannya. Maka dari itu, itulah fungsinya kalian belajar induksi matematika. Nanti di dalam induksi matematika, kalian akan diajarkan bagaimana membuktikan kebenaran dengan langkah-langkah dalam induksi matematika. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Perhatikan di sini. Misalkan saya punya pernyataan, di sini saya punya pernyataan. Ini adalah sebuah pernyataan ya. Ini adalah sebuah pernyataan. Di mana U1 itu artinya adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, kemudian ini SN ini adalah rumus jumlahnya dari U1 ditambah U2 sampai dengan UN, kita tidak tahu UN-nya. Itu rumus cepatnya adalah SN ya. Nah, kita akan buktikan apakah benar pernyataan ini. Maka langkah induksi matematikanya yang pertama adalah
kamu harus membuktikan pernyataan ini itu benar untuk N sama dengan 1. Jadi kamu harus buktikan bahwa N-nya sama dengan 1. Itu yang pertama. Jadi kamu tunjukkan suku pertama, cukup kamu buktikan suku pertama ini apakah sama dengan Sn. Ketika kamu substitusi atau kamu masukkan N-nya itu adalah angka 1. Yang kedua, asumsikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K. Kita akan mengasumsikan N sama dengan K. Nah, yang ketiga, kita akan buktikan dengan N sama dengan K plus 1. Nah, di dalam induksi matematika ini kita mengadopsi yang namanya efek domino. Ya, maka muncullah langkah-langkah ini. Kok bisa efek domino? Maksudnya seperti ini. Kalau kamu mau membuktikan sesuatu kebenaran, kamu akan buktikan yang pertama dulu. Kemudian kamu akan buktikan N sama dengan K. Kita tidak tahu N sama dengan K-nya berapa. Ketika N sama dengan K terbukti, otomatis N sama dengan K plus 1-nya itu akan terbukti. Sama seperti domino ini. Kalau misal domino pertama ini, anak-anak. Domino pertama ini, makanya disebut N sama dengan 1. Saya jatuhkan, dia akan menjatuhkan domino yang kedua. Domino kedua akan menjatuhkan domino ketiga. Ya kan? Akan menjatuhkan domino yang seterusnya. Kalau saya ambil sembarang domino, N sama dengan K di sini, misalkan saya ambil domino ketiga, ya, saya jatuhkan, maka domino ketiga akan menjatuhkan domino yang lain, domino keempat. Maka disebut sebagai K plus 1. Otomatis akan menjatuhkan domino yang lainnya. Sehingga di akhir, domino terakhir itu akan terjatuh. Nah, itulah maksud dari efek domino, ya, induksi menggunakan atau memanfaatkan efek domino, ya. Jadi prinsip efek domino ini. Jadi kalau domino pertama dijatuhkan sama dengan N sama dengan 1, ya, terbukti benar, otomatis N sama dengan K-nya terbukti benar juga, ya. N sama dengan K-nya kita asumsikan benar, kemudian N sama dengan K plus 1 itu sudah pasti benar. Gitu ya teman-teman. Itu prinsip dalam induksi matematika, jadi harus kamu pegang ketiga hal itu, N sama dengan 1, N sama dengan K, dan yang terakhir N sama dengan K plus 1. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh. Ya. Oke, kita mulai ke contoh pertama. Soal yang pertama, kita akan buktikan pernyataan yang di atas ini, ya. Apakah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan N itu akan menghasilkan N dikali N plus 1 sama dengan per 2, ya, di mana berlaku untuk setiap N ada bilangan asli. Oke, ingat-ingat kembali 3 langkah yang tadi. Pertama kita akan coba langkah ke-1, yaitu memasukkan N sama dengan 1. N sama dengan 1 kemana? Nah, kalau tadi kan suku pertama ini, ya, kita tulis, kita sama dengankan dengan Sn-nya, ya. Jadi wajib itu, langkah pertama itu wajib suku pertama 1 kamu sama dengankan dengan Sn-nya. Ketika sudah kamu sama dengankan dengan Sn-nya, kemudian kamu substitusi N-nya itu 1. Maka didapat 1 sama dengan 1. Terbukti benar di langkah pertama. Kita lanjut langkah kedua. Langkah kedua, kita akan asumsikan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K, ya. Berarti kita akan tulis dari awal sampai akhir pernyataan ini. Kemudian setiap ada N, kamu wajib untuk mengganti dengan K. Ya, kamu wajib ganti dengan K. Ini kita asumsikan benar terlebih dahulu. Oke, paham ya? Lanjut, langkah ketiga. Kita akan membuktikan pernyataan ini benar untuk N-nya sama dengan K plus 1. Maka langkah awalnya itu adalah kita tulis kembali pernyataan ini
Kemudian kita ganti, kalau tadi N-nya sama dengan K diganti K, kalau sekarang mintanya K plus 1. Maka setiap ada N, kamu ganti dengan K plus 1. Oke, N yang ini berubah menjadi yang ini, N yang ini berubah menjadi yang ini, kemudian N yang ini berubah jadi yang ini. Betul ya, sahabat Mawar? Lanjut. Kalau sudah seperti ini, langkah yang selanjutnya apa? Oke, perhatikan di sini. Sebelum K plus 1, itu ada huruf apa? Itu ada apa? Suku apa? Kayak ibu tanya begini. Sebelum angka 5, itu ada angka berapa? 5 dikurangkan 1. Angka 4. Berarti sebelum K plus 1 itu ada apa? Berarti K plus 1 dikurangkan 1. Kita mundur selangkah, maka dapat K. Paham ya? Jadi sebelum K plus 1 ini ada apa? Oh ada K, ada suku K. Sama seperti sebelum angka 5, itu ada angka berapa? Oh ada angka 4. Nah, ilustrasinya kalau angka seperti itu. Berarti kita ilustrasikan seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Kamu tahu bahwa dari langkah ini sampai dengan K itu merupakan apa? Oh itu sama seperti langkah kedua nih, kamu lihat di sini. Dari langkah ini, dari 1 ditambah K sama dengan ini adalah hasilnya ini. Ya, berarti 1 ditambah 2 sampai dengan K itu hasilnya adalah ini. Berarti ini harus kamu masukkan ke dalam sini. Kita ganti. Nah, jadi begini ya. Ya, karena ini semua itu adalah ini. Selanjutnya, kamu tambahkan lagi dengan yang ini. Tulis seperti biasa. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, langkah ketiga yang harus kamu tunjukkan itu adalah kamu harus membuktikan bahwa ruas kiri, ini namanya ruas kiri ya, yang di sini namanya ruas kiri. Bahwa di ruas sebelah kiri ini, itu sama dengan ruas yang berada di sebelah kanan ya. Jadi ruas yang di sebelah kiri itu sama dengan ruas yang berada di sebelah kanan. Kita akan buktikan seperti itu. Nah, bagaimana cara kamu membuktikan? Ketika kamu membuktikan, kamu tidak boleh merubah, menyederhanakan yang berada di sebelah kanan. Ini tidak boleh kamu sederhanakan. Ini harus tetap seperti ini. Tidak boleh diotak-atik, tidak boleh disederhanakan. Terus yang boleh disederhanakan yang mana? Yang boleh disederhanakan yang berada di sebelah kiri. Ini kamu sederhanakan. Caranya menyederhanakan bagaimana? Karena ini pecahan, ini bukan pecahan, berarti ya harus kamu samakan penyebut. Oke, kita samakan penyebut. Nah, kita samakan penyebut ya. Jadi perhatikan di sini. Saya hapus dulu. Ini kita samakan penyebut. Kok ini bisa ada 2 ya? Dari sini. Ini kan sebenarnya kita anggap sebagai angka 1 ya, boleh ya? Nah, berarti kan sama saja kalau menyamakan penyebut di sini 2, di sini 1, berarti kan penyebutnya angka 2. Berarti 2 dibagi 2 ini. 2 dibagi 1, 2. 2 dikalikan dengan K plus 1. Dapatlah ini. Paham ya? Nah, kemudian kamu kan harus membuat bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, kamu lihat di sini. Di ruas kanan itu mengandung unsur K plus 1. Di sini itu ada unsur K plus 1 juga. Di sebelah sini juga mengandung unsur K plus 1. Ini berbentuk perkalian. Yang ini berbentuk penjumlahan. Berarti bagaimana cara kamu merubah penjumlahan ini menjadi perkalian seperti ini? Maka langkahnya itu adalah dengan dikelompokkan atau difaktorkan ya. Karena di sini mengandung K plus 1, di sini juga mengandung K plus 1. Berarti K plus 1-nya itu kita keluarkan ya. K plus 1-nya itu kita keluarkan. Jadi di sini K plus 1-nya saya keluarkan dulu, saya tulis. Kemudian perhatikan di sini. Sebelum K plus 1 di sini ada angka K. Berarti biar ini berubah menjadi K plus 1 kali K, berarti kurang apa? Kurang K. Maka dikasih kurung buka. Kita kurang K. Lanjut.
Ini sebelum K plus 1 ada apa? Ada 2. Oh, kita butuh 2, berarti plus 2. Sehingga ini kalau saya kalikan, ini kalikan dengan K, jadilah yang di sini. K plus 1 ini kalau dikalikan dengan 2, jadilah yang di sini, gitu ya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, ya, hampir sama ini. Langkah selanjutnya adalah kamu tinggal lihat nih. Oh, K plus 1-nya sudah sama. Ya, K plus 1-nya sudah sama. Kurang apa? Oh, kita kurang menyamakan yang ini nih. Yang di ruas kanan minta K plus 1 plus 1. Yang di sini masih K plus 2. Mudah nggak merubah menjadi K plus 1 plus 1? Bisa. Tinggal dirubah aja. Tinggal dirubah menjadi begini. Oke, jadi K plus 2-nya kamu rubah jadi begini. Maka kalau kamu lihat, sudah sama belum? Sudah sama. Otomatis ruas yang berada di sebelah kiri sudah sama dengan yang berada di ruas sebelah kanan. Terbukti enggak? Terbukti. Oke. Itu dia penjelasan dari saya. Contoh 1 dulu ya. Nah, kita berlatih di contoh 1 dulu. Untuk contoh 2-nya, kita lanjut besok saja ya. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Oke, mengingatkan kembali teman-teman, sahabat Mawar, jangan lupa untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Kamu kalau subscribe bantu saya, ya kamu subscribe berarti artinya kamu sudah melakukan satu kebaikan. Wah, ingat, kamu melakukan satu kebaikan loh. Maka subscribe itu gratis, tinggal di klik subscribe, kemudian klik like. Nah, itu sudah sangat membantu buat saya. Jangan lupa juga komentarnya kalau misalkan saya ada kesalahan pengetikan atau mungkin ada yang terlewat, bisa kasih saran dengan memberikan komentar di bawah ya. Di bawah video ini maksudnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Bye-bye.